Jumpa lagi dengan Kang Sidik, masih membahas mengenai serba-serbi rumah. Kali ini kita akan coba membahas mengenai tips dan ada beberapa trik bagaimana supaya kita bisa lolos dalam pengajuan KPR atau kredit pemilikan rumah. Salah satu cara agar kita lebih mudah dan cepat dalam memiliki rumah sendiri adalah dengan mengajukan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Dana yang diperoleh dari bank bisa kita gunakan untuk membeli rumah. Selanjutnya, kita akan berurusan dengan bank untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara mengangsurnya. Masalahnya, tidak semua pengajuan KPR itu lolos seleksi. Ada sejumlah persyaratan dari bank yang harus dipenuhi. Ya, wajar aja sih, karena ini kan menyangkut tentang dana yang nilainya ratusan bahkan hingga miliaran rupiah ya. Tapi jangan perlu khawatir, ada tips dan trik efektif yang bisa dipersiapkan sebelum kita mengajukan pinjaman agar KPR kita lolos. Tipsnya ya, yang pertama cek BI checking. Kalau kita punya riwayat yang kurang baik, bahkan buruk berkaitan dengan perbankan, misalnya pernah menunggak tagihan, bahkan hingga kredit macet, maka bisa dipastikan pengajuan KPR kita akan ditolak. BI checking yang buruk bisa jadi faktor utama yang menggagalkan rencana kita untuk punya rumah. Kondisi seperti ini sebenarnya sih bisa diperbaiki. Jika kita sudah melunasinya dan ingin membersihkan status kita di BI checking, kita bisa datang ke kantor OJK untuk mengajukan surat keterangan dari sistem layanan informasi keuangan ini atau SLIK OJK ini. Data baru ini yang akan dibaca oleh perbankan dan di mana kita bisa mengajukan KPR. Yang kedua adalah penghasilan dan status pekerjaan. Ini juga faktor yang kuat untuk menentukan suksesnya atau lolosnya KPR yang kita ajukan. Hampir semua bank hanya akan meloloskan KPR kepada mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup dan mempunyai pekerjaan yang tetap dengan masa kerja waktu tertentu. Hal ini tentu saja untuk menghindari potensi terjadinya kredit macet alias kelancaran mencicil yang tersendat. Sebagai gambaran, jika besaran cicilan rumah yang akan kita tanggung misalkan kurang dari 30% dari penghasilan kita atau dari gaji kita per bulan, maka itu bisa bilang aman. 30% dari penghasilan kita ya. Tips yang ketiga adalah kita bisa manfaatkan usia kita yang masih muda. Sudah pasti usia menjadi faktor yang penting juga bagi bank untuk menentukan lolos atau tidaknya pengajuan KPR. Biasanya bank memberikan syarat usia maksimal pengajuan kredit berkisar antara 55 sampai 65 tahun, di mana tenor cicilannya hanya berlangsung 6 sampai 24 bulan saja. Oleh karena itu, mumpung usia masih muda, manfaatkan untuk mengajukan KPR. Selain lebih mudah lolos, kita juga lebih leluasa mengatur tenor cicilannya. Bisa lebih panjang, bisa sampai 10, 15, bahkan 25 tahun. Itu kalau usia kita masih muda. Tips yang berikutnya, pilih perumahan rekanan bank. Cari pengembang perumahan yang sudah bekerja sama dengan bank yang menyediakan fasilitas KPR. Tentu hal ini bisa memperlancar proses pengajuan KPR kita. Cari informasi juga tentang reputasi dari pengembang tersebut. Semakin bagus reputasinya, semakin besar pula kemungkinan pengajuan KPR kita lolos. Tips yang selanjutnya adalah hindari rumah yang bermasalah. Pengajuan KPR bisa ditolak gara-gara kita berniat membeli rumah dalam status hukumnya yang bermasalah, tidak jelas ataupun konflik. Jadi sebaiknya cari informasi sejelas-jelasnya dari pihak pengembang maupun masyarakat di lingkungan sekitar tentang status hunian tersebut.
Selain itu, pastikan juga rumahnya memiliki legalitas yang lengkap, aksesnya yang cukup baik, dan lokasinya yang tidak bersebelahan dengan kuburan. Kemudian, tips lainnya adalah kita harus menyiapkan mental kita pada saat wawancara. Siapkan wawancara yang meyakinkan. Persiapkan segala data yang diperlukan sebelum proses wawancara, sehingga kita dapat menjawab dengan lancar dan tidak berbelit-belit. Bersikaplah terbuka dan interaktif. Jangan coba-coba berbohong, terlebih soal penghasilan, kemudian cicilan lain, dan atau tunggakan. Karena kalaupun nggak ketahuan pada saat itu, kita sendiri yang akan repot nantinya. Penampilan juga mempengaruhi. Penampilan rapi akan membuat kita semakin pede pada saat wawancara. Itu tadi tips-tipsnya yang bisa kita gunakan pada saat mengajukan KPR. Kemudian ada trik-trik yang bisa kita gunakan juga pada saat mengajukan KPR. Di antaranya, yang pertama, kita harus punya rekening tabungan yang rutin bertambah setiap bulannya, minimal 3 bulan ya. Untuk karyawan, siapkan slip gaji bulanan dan surat keterangan kerja dari kantor tempat kita bekerja. Untuk pengusaha, siapkan laporan keuangan setidaknya ya paling enggak 2 tahun lah. Punya PPP, kemudian siapkan fotokopi jika sudah menikah, tambahkan salinan surat nikah, KTP suami istri, kartu keluarga sudah tentu ya. Kemudian ajukan KPR ke beberapa bank. Ini penting untuk opportunity yang lebih besar, untuk mencari kemungkinan yang lebih besar ya. Minimal 3 bank. Kemudian jangan lupa siapkan fotokopi sertifikat rumah, PBB, IMB, dan KTP pemilik, atau minta kalau dari pengembang ya mungkin diuruskan oleh pengembang atau developer ya. Yang penting tadi pengembangnya yang reputasinya yang bagus. Kemudian waktu pengajuan KPR ini ada waktunya juga ya, ada triknya juga nih sebenarnya. Waktu terbaik untuk mengajukan KPR biasanya adalah minggu ketiga dan keempat. Karena biasanya kan bank sedang lagi gencar-gencarnya atau lagi mengejar target istilahnya. Jadi manfaatkan untuk waktu antara minggu ketiga ataupun minggu keempat. Kemudian hindari mengajukan KPR di bulan Desember, karena biasanya bank ini sedang sibuk ya, tutup buku lah kalau akhir tahun gitu. Itu tadi tips dan triknya, semoga bermanfaat bagi ingin mempersiapkan mengajukan KPR. Salam.